Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Dewi Asmara Kawilohi dari kelas 10-6. Sekiranya teman-teman semua tetap sehat dan semangat belajar ya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bakteri. Apa sih itu bakteri? Oke, akan saya persingkat ya. Bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterium atau bakterios, yang artinya tongkat atau batang. Bakteri secara umum adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bakteri, ayo kita pelajari terlebih dahulu tentang ciri-ciri bakteri. Ciri yang pertama, bakteri berukuran sangat kecil. Ukuran bakteri sekitaran 0,5 sampai 1 mikron. Panjangnya 1 sampai 20 mikron. Ciri yang kedua, memiliki satu sel yang disebut uniseluler. Yang ketiga, disebut sebagai mikroorganisme. Yang keempat, menggunakan mikroskop. Yang kelima, memiliki membran inti yang disebut prokaryotik. 6. Habitatnya sangat luas, disebut sebagai kosmopolit. Selanjutnya yang ketiga, struktur-struktur bakteri. Boleh dilihat gambar yang di samping. Yang pertama adalah bagian luar bakteri yang dilindungi oleh dinding sel. Adanya dinding sel disusun oleh peptidolika yang menyebabkan sel bakteri menjadi kaku. Kedua, di bawah dinding sel masih terdapat lapisan pelindung, yaitu membran sel atau membran plasma yang memiliki peran penting dalam mengandalkan transport zat menuju ke dalam dan keluar sel. Yang ketiga, lapisan tambahan atau yang disebut sebagai kapsul. Yang tidak semua bakteri dilindungi oleh kapsul. Adapun fungsinya sebagai lapisan namun juga berfungsi untuk melindungi dari lingkungan. Yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma ini terdapat di bagian tengah gambar. Sitoplasma adalah bagian cair di dalam sel. Hampir sekitar 80% sitoplasma bakteri tersusun dari air. Selain mengandung nutrisi, di dalam sitoplasma terdapat ribosom. Yang kelima, ribosom pada bakteri berukuran kecil dibandingkan pada sel eukariotik. Ribosom berfungsi pada proses sintesis protein. Yang keenam, pili. Struktur yang melekat pada membran plasma berupa benang yang berfungsi sebagai alat pelekat. 7. Flagela merupakan struktur tambahan. Fungsi flagela sebagai alat gerak pada bakteri. Selanjutnya yang keempat, bentuk-bentuk bakteri. Bakteri terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, bulat atau kokus. Yang kedua, spiral atau spirum. Yang ketiga, batang atau bacillus. Nah, bentuk-bentuk ini terbagi-bagi lagi loh teman-teman. Sini saya jelaskan. Yang pertama, yaitu bulat atau kokus, terdiri atas monokokus. Bentuknya bulat, yang artinya satu sel tunggal. Yang kedua, diplokokus, artinya memiliki 2 sel. Ketiga, streptokokus, artinya memiliki lebih dari 4 sel yang bergandengan. Lalu yang keempat, staphylococcus, yang memiliki lebih dari 4 sel, seperti memiliki lebih dari 4 sel yang berbentuk seperti anggul. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk spiral atau spiral. Nah, bentuk spiral yang bentuknya seperti bergelombang. Yang kedua, spiroseta, seperti cup. Ketiga, virio, seperti tanda koma. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir, bentuk batang atau bacillus. Pertama, monobasil, yang artinya satu atau satu sel tunggal. Nah, yang kedua, diplobasil, yang memiliki 2 sel. Yang ketiga, streptobasil, yang artinya beberapa sel berbentuk rantai. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan tentang bentuk-bentuk sel. Selanjutnya yang kelima, saya akan membahas peranan bakteri.
Tahukah kamu bakteri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang menguntungkan dan yang menguntungkan. Nah, baru-baru ini ada seseorang yang berasal dari Universitas of Adelaide yang bernama Frank Wright. Dalam risetnya, Wright menemukan bahwa sisa-sisa benda-benda elektronik dapat dimundurkan menjadi sebuah emas. Menguntungkan sekali, bukan? Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang peranan bakteri yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Peranan yang menguntungkan, yang pertama, membantu mengurangi sisa pencernaan, erythroid, juga membantu menghasilkan vitamin K untuk membekukan darah. Peranan yang kedua, pembuatan makanan atau minuman. Nah, bakteri ini juga berpembuatan bahan makanan dan minuman, contohnya keju dan yogurt. Teman-teman pasti tidak asing kan dengan dua makanan dan minuman ini, bakteri Lactobacillus casei dan Lactobacillus burgerius serta Streptococcus lattis. Selanjutnya saya akan membahas tentang peranan bakteri yang merugikan. Yang pertama, Clostridium tetani. Dia yang menyebabkan penyakit tetanus. Yang kedua, Clostridium botulinum yang menyebabkan racun kanan. Yang ketiga, Vibrio cholerae yang menyebabkan penyakit kolera. Yang keempat, Shigella diphtheria yang menyebabkan penyakit TBC pada manusia. Selanjutnya yang keenam, saya akan membahas tentang cara bakteri bereproduksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, seksual dan yang kedua, aseksual. Seksual pada bakteri yaitu proses terjadinya pertukaran atau perpindahan materi genetik yang dimana DNA yang dikenal sebagai rekomendasi genetik akan menghasilkan dua sel bakteri yang merupakan kombinasi keduanya. Nah, seksual pada bakteri melakukan 3 metode. Metode yang pertama yaitu transformasi, proses perpindahan materi genetik DNA secara langsung. Yang kedua, di mana proses perpindahan DNA dari bakteri ke bakteri lainnya melalui perantara yaitu bakteriofag. Yang ketiga, konjugasi, proses pertukaran DNA dengan kontak langsung antara sel yang berdekatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang seksual, merupakan pembelahan biner atau yang disebut juga sebagai amitosis, yang artinya terjadi secara spontan atau langsung. Pembelahan biner dapat menghasilkan salinan genetik dari satu induk yang tepat dan banyak jika kondisi lingkungannya yang menguntungkan. Proses ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama dimulai dari pemanjangan sel sehingga terjadi penggandaan DNA pada sel induk. Kemudian dinding sel akan memperbanyak, sel mulai membelah. Lalu yang ketiga, selanjutnya septum atau pembatas ruang sel mulai terbentuk dan DNA akan terpisah. Dan akhirnya sel terpisah menjadi 2, yang satu DNA, yang satu satu DNA. Nah, sekian materi dari saya mengenai bakteri. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.